Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak Yudi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak. Luar biasa. Termasuk salah satu guru yang inovatif. Oke, ini saya izin ambil video di kegiatan supervisi akademik dalam bentuk coaching. Pada kali ini kita di fase pra. Ini ingin kita sharing untuk persiapan besok supervisi kita. Untuk persiapan Pak Fajar sendiri, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran, saya menyiapkan modul belajar, kemudian asesmen, dan instrumen asesmen ini saya gunakan media GeoGebra. Media GeoGebra. Kira-kira dari persiapan penggunaan media tersebut, di antara proses pembelajaran yang Bapak sudah miliki, bagian mana sih yang perlu Bapak tingkatkan atau kembangkan? Ya, jadi pada bagian menerapkan media yang inovatif untuk asesmen formatif Pak, sehingga saya sebagai guru bisa mengetahui secara real time ya, kemajuan belajar peserta didik, ya, pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran. Iya. Jadi misalnya dalam proses peningkatan tersebut, kira-kira sekarang ini yang ada di Pak Fajar itu, kalau dari skala 1 sampai 10 itu Pak Fajar merasa ada di posisi mana? Kalau sekarang masih di posisi 6 ya Pak, karena masih di teori gitu ya, belum saya praktikkan gitu ya. Kira-kira mau ditingkatkan di posisi berapa? Targetnya sih 8 Pak. 8 ya, tapi syukur-syukur bisa lebih ya. Bisa lebih. Oke. Yang 8-nya itu seperti apa yang bisa ya, 8-nya itu artinya nanti media GeoGebra ini bisa diterapkan, anak-anak bisa menggunakannya, dan saya juga bisa langsung tahu ininya tingkat pencapaian kompetensi peserta didiknya, sehingga saya bisa melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk pertemuan berikutnya harus seperti apa berdasarkan dari kemajuan belajar peserta didik. Berarti sudah melakukan diagnosa awal. Ya, kalau itu berarti di posisi asesmen formatif. Kalau di diagnosa awalnya, asesmen formatif awalnya saya sudah melakukan sebagai persiapan ya Pak, termasuk. Jadi saya memberikan asesmen kepada mereka untuk mengetahui mana siswa yang memiliki bekal kemampuan awal yang cukup, mana yang belum. Sehingga nanti yang sudah cukup saya pilih, yang sudah baik ya Pak, saya pilih sebagai tutor, karena untuk pembelajaran saya juga menerapkan metode tutor supaya. Dan yang belum nanti yang menjadi ininya, yang menjadi tutor ini. Jadi rencananya seperti itu akan ada istilahnya selain media GeoGebra juga menggunakan metode tutor supaya. Kira-kira ada lagi Pak yang istilahnya untuk pengembangan dari Pak Fajar sendiri? Ya, selain tadi metode tutor supaya kan saya merencanakan itu untuk ini Pak ya, biar ada pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Dan saya juga menerapkan model inovatif Pak. Ya, semoga ini berhasil. Saya menerapkan discovery learning karena model ini cocok dengan kompetensi pada tujuan pembelajaran, agar mereka bisa berpikir kritis dengan proses menemukan sendiri, penemuan terbimbing. Oke, mungkin itu aja persiapan kita Pak. Jadi mungkin mohon izin saya besok jadwalnya Pak Fajar untuk melakukan supervisi, melakukan observasi di kelas Pak Fajar. Mungkin mohon maaf jika nanti merasa terganggu besok. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Baik Pak. Hadir semua hari ini? Iya. Ada siapa? Di PKS ya. Nah, di siang hari ini yang panasnya memanasi tubuh kita, memanasi semangat kita juga ya. Masih semangat untuk belajar? Apalagi matematika ya? Matematika kamu menyenangkan kita semangat gitu ya. Nah, pada siang hari ini yang panas memanasi semangat kita,
kita akan bersama-sama belajar transformasi fungsi. Waktu di kelas 11 kalian sudah belajar transformasi geometri. Transformasi geometri. Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya ada 4. Kalian nanti bisa melakukan transformasi apa itu? Translasi fungsi, refleksi fungsi, rotasi fungsi, dilatasi fungsi. Jadi ada 4 gitu ya. Kalau saat kelas 11 kalian transformasinya geometri. Jadi yang ditransformasi berupa apa? Bangun ruang. Bangun datar. Ya, bangun datar itu dibentuk dari apa? Bentuk dari Titik ya. Titik. Jadi kalian mentransformasi bangun datar berdasarkan titik ya. Nah, kalau ini kita akan mentransformasi fungsi. Jadi nanti kita akan melihat perubahan grafik fungsi setelah ditranslasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi ini grafik fungsi yang akan kita lihat. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat transformasi geometri? Translasi itu apa? Pergeseran. Kalau ada titik X, Y ditranslasi oleh A, B, nanti jadinya apa? X plus A sama dengan X aksen, Y plus B sama dengan Y aksen. Oke, pintar banget, luar biasa. Masih ingat ya materinya? Terus siapa yang masih ingat refleksi? Pencerminan. Nah, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadinya Y aksen sama dengan X, min. ya X, Y. Yang berubah apanya? Y-nya. Y-nya nanti jadi apa? Jadi negatif Y ya. Minus sama negatif sama enggak? Beda. Kalau minus itu Pengurangan. operasi ya. Kalau negatif itu keterangan. Nah, terus rotasi itu apa? Perputaran. Sedangkan dilatasi perbesaran bisa juga pengecilan ya oleh skala. Oke, oleh skala. Nah, baik, kalian semuanya bawa handphone? Ada kuotanya enggak? Kalau yang tidak ada kuotanya, itu nanti silakan numpang sama temannya ya. Dan untuk pembelajaran hari ini, Pak Fajar akan menerapkan metode tutor sebaya. Jadi sudah nanti saya siapkan tutor di masing-masing kelompok ya. Ini kan jumlah satu kelasnya jumlah anaknya berapa? 34. Kalau dibagi 4 jadinya berapa kelompok? 8 ya. Oke, nanti ada 8 kelompok. Berarti nanti ada 8 tutor. Nah, 8 tutornya ini Pak Fajar pilih berdasarkan asesmen awal ya. Oke, jadi untuk yang menjadi tutor adalah diperhatikan ya. Nanti Mbak Latifah, Setia, daftar nama ada nggak sini? Ya Pak. Mana ya? Ya sini. Tutor pertama Mbak siapa tadi? Latifah, Setia. Kemudian Latifah sama ya. Kemudian Zaima. Kemudian Dava ya, Muhammad Dava. Kemudian berikutnya tutor yang kelima adalah Mas Mbak siapa ini Mbak? Kaila, Ira ya, Ira. Terus yang keenam nanti ada Mas Erlangga. 7 Mas Divano ya. Divano ini ya Divano. 8 Mas Ical. Oke, itu untuk tutor-tutornya. Dan yang lainnya silakan memilih tutornya sesuka hati kalian. Tutornya dengan siapa ya? Oke, silakan. Oke, itu sudah tutornya. Silakan berkelompok berempat-empat sesuai dengan tutornya pilihannya. Jelas ya? Oke, yuk Pak Fajar beri waktu untuk berkelompok dulu, silakan. Berempat, berikutnya dari kelompok ya. 5. Dan itu. Silakan.
Diananda ya. Oh, ini Kamila mau jadi cobain Pak angkot tuh ya. Padu. Bisa. Oke, sudah ya, duduk ya, masing-masing perhatikan perintahnya. Nanti tutor akan memberikan bantuan belajar bagi teman-temannya di satu kelompok, oke? Wow. Ya. Pada pembelajaran hari ini, Pak Fajar akan memanfaatkan media GeoGebra. Oke, sudah familiar ya GeoGebra-nya? Sekarang handphonenya silakan dibuka. Handphone dibuka. Kemudian kalian ketik di browser kalian geogebra.org ini ya, geogebra.org. Kemudian /classroom/ww2mxtba. Silakan bisa diakses itu. Dicoba dulu ya Mbak Saima ya. Apa ini? Apa ini? Menurut wajahnya sudah matang. Bisa yo. Disampaikan aja. Oke, awalnya fx sama dengan x kuadrat, kemudian ditranslasi. Translasi oleh berapa itu tadi? 3,2. 3,2. Sudah bisa diakses ini. Oke, sudah ya, silakan dijawab. Itu jawabannya multi ya, multi Oke, silakan kalian coba-coba itu.
Itu sebagai apa namanya asesmen formatif ya. Jadi nanti untuk melihat kalian apakah sudah menguasai tujuan pembelajaran atau belum. Tamati. Mari kita belajar matematika. Apa ya, John? Nanti presentasi ya. Ini aku nanti kamu iya bisa juga berpikir Jangan saya ya. Oke, saudara semuanya, waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang kita bahas ya. Oke, siap. Nah ini Pak Fajar bisa melihat di sini yang sudah mengerjakan ya. Ada Kamila sudah selesai, Zarima sudah selesai, Diananda sudah selesai, kemudian Fano sudah Rohan, siapa ya. Nah jadi ini sudah Pak Fajar tahu di sini. Oke sekarang kita bahas. Oh, nggak ada yang salah. Oh. Sekarang kita bahas ya bersama-sama ya. Nanti apa namanya? Silakan ada yang menjelaskan ke teman-temannya. Oke, kita coba yang pertama ini ya. Nah, ini pakainya bahasa Inggris. Kalian mengerjakannya ditranslate dulu ya? Biar kita latihan tarafnya internasional gitu ya. International class. Oke, yuk sekarang kita discuss ya. Number 1. Identify the types of transformation in the given function. Fx equals x squared plus 5. What's your answer? Jawabannya yang mana? Move up ya. Move up ya. Kenapa kalian tahu itu move up? Karena plus 5. Karena tambah 5. Y-nya plus 5. Y-nya plus 5. Dari yang semulanya apa? Titik puncaknya di 0. Semula fungsinya apa? Fungsinya x kuadrat. Oke, fx kuadrat ya. Fx sama dengan x kuadrat. Kemudian di transformasinya apa? Transformasinya? Translasi. Ditranslasi ke atas ya. 0,5. Ya, 0,5. Good banget ya. Oke. Berikutnya nomor 2. Oke, ini very easy ya. Identify the type of transformation. Jawabannya adalah ya. Apa itu? Pokoknya keren-keren lah ini ya. Number 3. What's your answer? A. Move to the right. Move to the right. Oke. Kenapa kalian bisa tahu itu digeser ke kanan? Karena X plus 4. karena apa di sini? Oke, semula fungsinya apa? Fungsi X min 2.
fungsi semulanya. Ini kan setelah ditransformasi ya. Iya. Setelah ditransformasi fx sama dengan x min 2 itu kalian jawab di translasi ke kanan. Karena semula fungsinya apa? Fx sama dengan x kuadrat. Ya, x kuadrat. Nah, ini berarti ditranslasi oleh berapa? Pangkat 2. Translasinya 2 apa minus? Translasinya 2,0. Ya, betul ya. Oke, translasinya 2,0. Kalau semula x, y ditranslasi dengan 2,0, ya apa? 2,0 ya. 2,0. Nanti jadinya apa kalau x, y? X plus X plus 2,y. Oh iya. Nah, itu toh. X plus 2 ini apa? X aksen sama dengan x plus 2. Berarti ini ekuivalen dengan apa? X sama dengan X sama dengan X aksen min 2. X aksen min kurangi 2 ya toh? Ini ya. Iya. Nah, sedangkan y-nya y aksen sama dengan y. Berarti y-nya tetap ya. Nah, oleh karena itu kalau semula fx sama dengan apa itu? X kuadrat, berarti nanti setelah ditranslasi oleh T20 jadinya apa? X min 2. Berarti x-nya dirubah jadi x aksen min 2. Berarti ini diganti dengan apa? X aksen min 2. Iya. Y-nya tetap kan? Jadinya x min 2 kuadrat. Ini ya. Jelas ya? Ya. Kapan semuanya bisa memahami? Ya, lanjut. Number 4. Wow, definisi ya. Ambil peran bisa ya? Bisa. Identify. Oke. Ini apa ini? Move to left. Semula fungsinya apa? X kuadrat. X kuadrat. Ya. Ini ditranslasi oleh berapa translasinya? 2,0. Negatif 2, jadinya ininya x plus 2 ya kan x min 2 ya, jadinya x plus 2. Ini kalau seperti ini saya khawatir nih, khawatir ulangannya 100 semua nih. Tapi tidak boleh jumawa ya. Kata guru Pancasila, kita itu tidak boleh jumawa. Jumawa itu apa? Sombong ya. Takabur ya. Tapi kita tetap ya kalau pede boleh ya, pede ya. Kalian yakin bisa ulangannya? Bisa. 100. Oke, number 5. Identify the types of transformation in the given function. Kalau ini apa? Coba jawabannya ya. Ini jawabannya. Ini menurut si Latifah. Betul enggak? Jadi digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Betul nggak? Betul. Nah, tahunya geser ke kiri dari mana? Karena Ini ya? Iya. Berarti karena plus 2, berarti ini geser ke kiri sebanyak 2 satuan. Kemudian ini plus 5. Jadi 5 satuan ke atas. 5 satuan. Bisa semua? Bisa. Oke, translasi beres ya. Bisa semuanya. Sekarang kita coba ganti yang bukan translasi. Oke, ini nomor terakhir. Write a quadratic function. Fungsi kuadrat with the following transformation. Jadi ceritanya transformasinya itu di apa itu?
digeser ke atas 2 satuan, kemudian dikecilkan. digeser ke kiri 3 satuan, terus sering itu apa sering? Sering dikecilkan. Oh, dikecilkan ya. Sering gitu ya. Dengan faktor sepertiga. Maka nanti fungsinya apa jadinya? Ini jawabannya siapa nih Latifah ya? Semula fx sama dengan apa? X kuadrat. Semula fx sama dengan x kuadrat. Siapa yang bisa presentasi di depan? Ada perwakilan tutor yang maju di depan atau siapapun? Silakan. Berarti ada berapa transformasi ini? 2. Ada 2 transformasi ya? Pakai itu translasi ke dulu kan diketahui pesannya itu tadi 0 sama skalanya seperti nah habis itu berarti x aksennya itu seperti dikali x lalu x sama dengan 3 kali x aksen jadi juga sama kayak x tadi y aksen itu sama dengan sepertiga kali y. Nah, y sama dengan 3 kali y aksen. Habis itu kan tadi Z6 terus hasilnya itu ditulis dulu biar gampang. Habis itu tinggal dimasuk-masukin aja. Y kan sama dengan 3 y aksen. Itu tinggal dimasukin. Jadi menjadi 3y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6 kali 3x plus 11. Nah itu 3y sama dengan 3x dikuadratkan itu kan menjadi 9x kuadrat ditambah 18x plus 11. Buat biar ini jadi y dibagiin 3 menjadi y sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 11. Oke, ada yang mau bertanya? Jelas semuanya? Jelas ya? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Nah, menambahkan sedikit untuk membedakan apakah ini translasi atau dilatasi. Di depannya kita beri apa? Kita beri lambang transformasinya ya. Kalau dilatasi apa? D. Kalau translasi? D. Untuk membedakan saja ya. Ada yang mau bertanya? Jelas semuanya? Jelas. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya bisa ya. Sekarang saatnya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, apa yang sudah kalian kerjakan itu. Sampai mau buat kesimpulan. Oh, oke. Sambil saya panggil ya. Oke, kesimpulan Mas Dava. Boleh silakan buat kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapatkan pada Boleh berdiri Mas Dava. nama saya Muhammad Dava Faizandar. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah transformasi fungsi itu ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi merupakan pergeseran, refleksi merupakan pencerminan, rotasi merupakan perputaran, dan dilatasi merupakan pembesaran atau perkalian. Pembesaran atau pengecilan. Translasi itu dengan cara menambah, refleksi itu dengan cara mengubah fungsinya, entah x atau y-nya yang berubah. Terus lalu rotasi itu memutar sebanyak yang ditentukan di soal. Kalau dilatasi itu mengalihkan dengan skala yang adil. Oke, betul sekali. Ya, jelas ya semuanya ya. Any question? No question? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Fajar mau mengajak kalian untuk melakukan umpan balik ya, memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, dan kalian nanti ketikkan komitmen belajar kalian untuk perbaikan belajar berikutnya. Ya, semuanya buka handphone lagi.
Oke, sekarang kalian bisa menggunakan handphone kalian. You can scan QR code or type menti.com and then enter the code. Silakan mau pilih yang mana? Mau scan boleh. Sudah ada yang ngasih kamu ya tanda cinta. Scan silakan. Ya, ini umpan balik. Silakan kalian isikan dengan sejujur-jujurnya, ya. Karena apa? Tidak ada nama di situ ya. Tidak ada nama kalian. Kalian boleh menyampaikannya sesuai dengan isi hati kalian. Sudah? Bisa dilanjutkan? Nah. Sudah? Ada yang belum? Sudah? Lanjut ya. Oke, pembacaan lanjut ya. Ya, Mas. 2630 Oke, saya lanjutkan. 874 G. Oke, silakan kalian lihat di handphone sudah terrefresh ya. Saran perbaikan pembelajaran. Silakan kalian ketik sarannya apa. Silakan terserah kalian. Ya, sesuai dengan isi hati kalian masing-masing. Boleh. Besok dikasih dompet dong Pak. Silakan diketik. Bikin lebih seru lagi Pak. Baru aja juara skor. Asik Jos. Oke. Kurang sulit Pak. Oke. Jauh berat tuh. Ayo pinternya apa? Oke. Parah nih. Paling dia nanti kemana? Menenangkan, tenang nih. Kasih beberapa latihan ya. Ansor Usman Racing. Bisa gila, baru apa gila-gila matematika ya. Oke. Tidak ada salah, nggak apa-apa. Pak kasih es booking ya. Es booking apa es teh? Es teh jumbo. Oke, cukup ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kalian ketikkan komitmen kalian. Oke, sekarang komitmen ya. Nah, jadi ini untuk saya. Ini berikutnya adalah bagi kalian sendiri. Nah, komitmen saya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, komitmennya apa? Saya siap jadi support sama kali saya lebih fokus memperhatikan. Alhamdulillah, semoga tidak ngantuk. Semangat Bapak, lebih giat belajar, semakin mahir matematika. Amin.
Saya mengikuti dengan semangat. Yes. Itu. Sekarang saya hidup. Apa lagi nih? Saya akan kok gitu. Try to better. Wah, ini sudah ketularan internasionalnya ya. Try to better. Gak ngantuk. Nah, oke ya. Kalian sudah berkomitmen untuk tidak ngantuk ya. Ada yang request mungkin saya tutornya tetap dengan dia ini. Gak tidur. Oke ya. Ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya untuk penyampaian komitmen belajarnya. Oh, ada ini juga ya? Bisa memberikan ini ya? Emot ya? Ya, untuk pembelajaran hari ini Pak Hajar Kurukan ya sudah tercapai semua tujuan pembelajarannya. Tadi sudah sebagian besar sudah mengerjakan dengan benar ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar materi lingkaran ya. Silakan kalian persiapkan diri belajar secara mandiri ya. Ada di buku paket materi apa? Lingkaran. Materinya lingkarannya tentang apa? Busur dan tali busur dan juling apotema ya, betul ya. Nah, nanti akan kita pelajari panjang busur dan luas juring ya. Baik, mari kita pelajari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi applause untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanpa. Selamat pagi Pak Yeri, pagi Pak Fajar. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya sebagai pengajar praktiknya Pak Yeri. Kali ini kita akan melaksanakan tugas atau bagian dari LMS di pendidikan penggerak tentang observasi pembelajaran. Dan observasi di sini menggunakan metode atau teknik coaching. Nah, nanti Pak Yeri akan memenuhi tagihan di LMS, belajar di LMS tentang teknik coaching ini. Kebetulan kemarin Pak Fajar sudah diobservasi ya, sudah pra dan pas observasinya. Nah, ini tindak lanjut yang ketiga yaitu pas observasi. Nanti monggo Pak Yeri silakan dipraktikkan coachingnya seperti apa sehingga bisa membantu Pak Fajar dalam pembelajarannya. Begitu fokus selanjutnya saya serahkan ke Pak Yeri. Terima kasih. Selamat pagi Pak Fajar, pagi Pak Yeri. Selamat ini. Alhamdulillah tadi mengajar Pak. Terima kasih. Ini mohon waktunya pada Pak Fajar untuk bisa setelah kemarin observasi dan kemarin waktu observasi apa yang Pak Fajar rasakan? Saat di kelas ya Pak ya. Saat di kelas saya merasakan adanya perubahan. Di sana saya berusaha untuk melakukan apa yang disarankan pada saat Pak Presiden gitu Pak ya. Dan Pak ini jadi menerapkan modelnya, metodenya dan juga media yang saya rencanakan itu. Kira-kira dari kemarin observasi yang bisa rasakan tersebut di posisi berapa misalnya membaca dari 0 sampai 10? Ya, kalau di posisi poin ya Pak ya. Ada di posisi 9 lah Pak. Posisi 9 sudah perubahan. Iya. Dan
kemarin saya amati juga pembaca itu kan juga sudah istilahnya menggunakan pemanfaatan media dengan video. Nah itu berupa pelajar pemanfaatan media geografi untuk pengambilan asesmen. Ya. Jadi untuk asesmen formatif itu kan saya gunakan untuk ini ya, melihat apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau belum, melihat perkembangan belajar mereka. Dan saya butuh media yang instan, yang apa namanya, bisa memberikan informasi secara cepat, efektif. Maka saya gunakan GeoGebra tadi atas saran juga dari Pak Yeri. Dan alhamdulillah ketika saya menggunakan GeoGebra untuk asesmen formatif, siswa pertama antusias untuk mengikutinya dan bisa mengikuti semua, walaupun itu secara online ya, menggunakan handphone mereka masing-masing. Tetapi saya lihat pada saat itu siswa antusias mengikuti. Kemudian saya bisa dengan instan, dengan cepat melihat hasil dari pembelajaran dan memuaskan Pak. Jadi kalau di presentasi itu ada 95% kemarin ya siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tentang kurva malah bingung tuh siapa mereka. Terus kemudian waktu pembelajarannya digunakan yang kemarin sampaikan itu saya amati juga sudah discover efektifannya Iya, yang biasa. jadi kemarin saya dengan konsultasi kali ini ya, saya memilih model inovatifnya adalah discovery learning karena ini sesuai dengan apa yang ada di tujuan pembelajaran, kompetensinya, yaitu peserta dapat melakukan transformasi fungsi ya, dengan diskusi kelompok, memanfaatkan media GeoGebra. Dan sintaksnya discovery learning itu mulai dari mulai dari penyampaian ini ya, permasalahan sampai dengan akhir mereka melakukan generalisasi. Itu sangat cocok sintaksnya dengan kompetensi yang akan dicapai pada tujuan pembelajaran. Jadi siswa bisa investigasi, apalagi dimensi yang saya ukur kemarin, dimensi profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis gitu. Jadi lewat pembelajaran matematika ternyata saya juga bisa mengukur menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila atau bernalar kritis tadi. Nah, jadi dengan discovery learning yang sintaksnya itu sangat mendukung bagi tercapainya tujuan pembelajaran kompetensinya. Tapi sudah terjalankan biasa. Ya. Kemudian yang ini menggunakan kemarin ada secara kelompok, terus saya apa yang dirasakan itu terus bayar. Itu jenengan apakah efektif dengan Nah ini, jadi kemarin saya akan konsultasi dengan Pak Yedi. Pak, saya pengen pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya, dan jenengan memberikan saran metode tutor sebaya ya Pak ya, agar terjadi proses diferensiasi proses pembelajaran ya. Dan dari saya tahap perencanaan itu kan saya menyiapkan siapa saja siswa yang akan menjadi tutor. Ada 9 siswa yang dijadikan tutor, terpilih menjadi tutor atas dasar penilaian atau asesmen formatif awal ya. Kemudian mereka menjadi tutor bagi teman-temannya di kelompok. Kemarin kelompoknya satu kelompok itu 4 anak ya. Dan saya amati dengan membuat observasi, ternyata para tutor ini bisa meningkatkan semangat teman-temannya dan juga mereka lebih paham, atau mungkin karena dengan bahasa mereka sendiri ya, jadi saling menjelaskan seperti itu, mereka tanya jawab tanpa ada rasa canggung gitu. Dan dampaknya adalah tercapainya tujuan pembelajaran dengan metode tutor sebaya. Kemudian yang menjadi tolak dari pembaca sendiri setelah melakukan pemanfaatan media dan metode pembelajaran dan juga metode tutor sebaya, kalau keberhasilannya kemarin sudah dilaksanakan Ya, kalau ukurnya pertama tadi ya Pak, saya bisa lihat
lihat langsung dari media GeoGebra, progresnya 100% siswa mengerjakan asesmen formatif dan lancar tanpa ada gangguan teknis. Kemudian 95% siswa mencapai, hanya 5% saja yang belum. Dan siswa yang bertindak sebagai tutor pun melakukan perannya dengan baik, gitu ya, memberikan bantuan belajar kepada siswa, dan akhirnya saya sebagai guru juga terbantu. Itu indikatornya di situ, bahwa pembelajaran kemarin sesuai dengan perencanaan. Dan melalui media presentasi, step-step dari discovery learning itu, sintaksnya itu kan saya buat di slide presentasi sehingga tidak ada sintaks yang terlewat. Saya memastikan agar sintaksnya itu urut dan tidak terlewat dan tidak terlupakan. Nah, lewat slide presentasi itu, nah itu indikator suksesnya berjalannya model pembelajaran. Ya, semuanya sesuai saran dari Pak Yuri. Ya. Terima kasih. Oke, terus kemudian kira-kira rencana belajar kedepannya apa yang akan misalnya dilaksanakan lagi, atau ada pengembangan lagi yang di luar kegiatan kemarin? Rencana saya yang jelas ingin menerapkan pada materi yang lain, ya. Pada materi yang lain, kemudian berbagi kepada rekan-rekan sejawat di MGNP Satuan Pendidikan Pak, gitu. Dan bila perlu nanti ingin juga berbagi dengan rekan-rekan guru matematika se-Kabupaten Semarang mengenai praktek baik saya dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan metode tutor sebaya berbantuan media GeoGebra. Dan ini berarti istilahnya mau sharing Ya, tentang dengan Oke, terima kasih. Mungkin terus kira-kira apa yang Bapak rasakan juga dengan melakukan supervisi dan pertama saya merasakan manfaatnya Pak, ya. Jadi dengan Pak Yuri ini kan saya tanpa canggung gitu, dan saya merasakan ada manfaat dari proses coaching klinik itu. Jadi apa yang menjadi kelemahan saya selama proses pembelajaran, permasalahan yang saya hadapi itu bisa terselesaikan dengan metode coaching klinik. Dan ini kalau bisa memang diterapkan pada yang lainnya gitu Pak, ya. Jadi saya merasakan sangat terbantu Pak dengan proses coaching klinik ini, dan alhamdulillah kompetensi pada pembelajaran bisa dicapai oleh praktis, dan asesmen formatif juga bisa dilaksanakan dengan efektif. semoga juga manfaat dan terlaksana ya. Oke, mungkin itu saja tentang pasca observasi yang kemarin. Untuk membuka mungkin Terima kasih sekali lagi ya buat Pak Yudi, Pak Fajar. Terima kasih atas bantuannya bersama Pak Yudi menjadi rekan atau partner dalam proses di PGP ini. Semoga semuanya sukses. Maaf kalau mungkin ada yang salah kata dari saya, dan cukup sekian saja.